Kami dari kelompok 2, di mana dalam kelas Manajemen Kinerja dan Kompensasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana akan mempresentasikan mengenai materi motivasi dan kompensasi. Adapun anggota kelompok 2, saya akan taruh namanya di sini. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Mati Bintang Suwaini dengan NIM akhir 026. Di sini saya dari anggota dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar motivasi. Jadi yang pertama itu ada pengertian dari motivasi itu sendiri. Jadi motivasi itu merupakan pada dasarnya adalah proses mencoba untuk memberikan dorongan-dorongan kepada orang lain agar orang tersebut mampu untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dengan kata lain, motivasi ini juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk dorongan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu kepada orang lain agar mau untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Nah, di sini ada pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Martoyo tahun 2000, di mana ia mengatakan bahwa motivasi kerja itu adalah suatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja, atau kata lain pendorong semangat kerja. Selain itu juga ada pengertian motivasi dari Suwatno tahun 2011, di mana ia mengatakan bahwa motivasi itu berarti pemberian motif, penimbulan motif atau hal yang memberikan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Jadi dari pengertian beberapa para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya motivasi dalam suatu organisasi atau perusahaan ini sangat perlu untuk dilakukan karena untuk meningkatkan antusias dari sumber daya manusianya serta meningkatkan. Baik, perkenalkan, saya Nilo Gede Krismentasari dengan NIM akhir 022. Di sini saya akan mempresentasikan submateri yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis motivasi. Menurut Hidrahman dan Husnan pada tahun 2002, jenis-jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi positif atau insentif positif. Motivasi ini dilakukan dengan cara memberikan hadiah kepada karyawan yang memiliki kinerja yang bagus atau mampu melampaui standar kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Adanya hadiah ini diharapkan dapat semakin meningkatkan semangat dan gairah karyawan di dalam bekerja. Yang kedua yaitu motivasi negatif atau insentif negatif, di mana motivasi ini dilakukan dengan cara memberikan hukuman kepada karyawan yang malas dalam bekerja atau mengalami penurunan kinerja, di mana dengan adanya hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jerah dan menumbuhkan kembali semangat dan gairah karyawan dalam bekerja karena takut akan hukuman yang diberikan tersebut. Dalam prakteknya, kedua jenis motivasi ini sangat sering diterapkan oleh perusahaan, namun dalam implementasinya tersebut tetap harus seimbang agar pelaksananya tetap efektif dalam meningkatkan dan juga menambah semangat dan gairah karyawan di dalam bekerja. Menurut Sardiman pada tahun 2005, jenis motivasi itu ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam individu, yang dimana motivasi tersebutlah yang mendorong individu untuk bekerja lebih baik untuk perusahaan dan memaksimalkan hasil kerjanya. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri individu, di mana dalam bisa berupa sistem reward dan punishment yang diterapkan oleh perusahaan, di mana sistem tersebutlah yang mendorong individu atau karyawan untuk bekerja lebih baik untuk perusahaan karena takut akan konsekuensi yang diterima jika tidak mengikuti sistem tersebut. Nah, motivasi kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan ini bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu insentif, yaitu berupa rangsangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan agar semakin semangat dan bergairah dalam bekerja, di mana bentuk insentif ini bisa bersifat material, yaitu berupa pemberian gaji, upah, uang lembur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bisa bersifat imaterial, yaitu berupa kenaikan pangkat, pemberian piagam atau penghargaan kepada karyawan. Selanjutnya yaitu dalam bentuk carrot and stick approach, di mana kegiatan motivasi ini dilakukan dengan cara memberikan hadiah dan hukuman kepada karyawan, di mana hadiah itu diberikan kepada karyawan yang berprestasi dalam bekerja dan
hukuman itu diberikan kepada karyawan yang malas dalam bekerja atau tidak mampu memenuhi standar kinerja yang telah diterapkan oleh perusahaan. Selanjutnya itu pendekatan kemanusiaan, di mana cara ini dilakukan dengan cara membangun hubungan yang dekat dan akrab dengan karyawan. Dengan cara ini diharapkan mampu semakin membuat komunikasi antara perusahaan dan karyawan itu menjadi lebih baik, lebih luas, dan hubungan informal yang dibangun ini tentunya tetap memperhatikan kaidah-kaidah hierarki ataupun kewenangan yang memang harus ditaati dan dihormati di dalam manajemen perusahaan atau organisasi. Supervisi, pada prinsipnya upaya ini dilakukan untuk menggali, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia dengan cara memberikan penyuluhan, pengarahan, wawancara diskusi, pertemuan staf dan lain sebagainya. Kegiatan supervisi ini biasanya langsung dilakukan oleh atasan. Nah, bentuk kegiatan supervisi ini bisa dilakukan dalam bentuk sidak langsung atau kunjungan kerja di lapangan. Yang terakhir yaitu pembinaan disiplin. Pembinaan disiplin ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa disiplin pada diri masing-masing karyawan, di mana dengan begitu diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dari dalam diri karyawan tersebut untuk mentaati dan mengikuti segala perintah dan kontrol yang diterapkan oleh pihak perusahaan ataupun organisasi. Nah, bentuk pembinaan disiplin ini bisa dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu pembinaan disiplin secara otoritas yang dilakukan dengan cara memberikan perintah yang harus dilaksanakan tanpa ada alternatif lain yang bisa dilakukan, di mana pembinaan disiplin ini memang dilakukan secara tegas oleh pihak perusahaan untuk menumbuhkan jiwa disiplin karyawannya. Yang kedua yaitu pembinaan disiplin secara anarki, di mana bentuk disiplin ini dilakukan dengan memberikan kebebasan karyawan untuk memilih bentuk disiplin seperti apa yang diinginkan dan diberikan kebebasan untuk mengusulkannya agar diterapkan oleh atasan untuk meningkatkan disiplin di tempat kerja. Selanjutnya itu pembinaan disiplin dengan cara demokratis, di mana pembinaan disiplin ini dilakukan dengan cara memperhatikan bagaimana situasi dan kondisi karyawan. Kemudian meskipun diberikan kebebasan dalam menerapkan disiplin ini, namun tentunya tetap memperhatikan bagaimana prinsip legalitas yang memang berlaku di dalam perusahaan atau organisasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Pratista dengan NIM akhir 088, dan kali ini saya akan membawakan materi di subbab 3, yaitu implikasi pada kebijakan kompensasi finansial dan non-finansial. Saya akan memulai dulu dari pengertian kompensasi. Nah, seperti yang kita ketahui ada banyak sekali pengertian kompensasi, dan salah satunya dari Fitzgerald Rifai pada tahun 2004 mengatakan bahwa kompensasi sendiri itu merupakan sesuatu hal yang diterima oleh karyawan atas segala kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan. Dan menurut Mario Tua Effendi pada tahun 2002 itu mengatakan bahwa kompensasi sendiri itu adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh karyawan atas segala pelaksanaan tugasnya di dalam organisasi, baik itu berupa uang ataupun dalam bentuk lainnya. Adapun jenis-jenis kompensasi menurut pendapat dari Martowi pada tahun 2002 mengatakan bahwa ada dua jenis, yang dimana kompensasi ini terdiri dari kompensasi finansial dan non-finansial. Nah, kompensasi finansial sendiri ini juga terbagi menjadi dua. Ada kompensasi finansial yang diberikan langsung kepada karyawan, itu berupa seperti pemberian gaji, upah ataupun insentif, dan ada juga kompensasi finansial yang diberikan secara tidak langsung atau yang dapat kita ketahui seperti pemberian tunjangan. Nah, di mana perusahaan di sini itu biasa memberikan tunjangan kepada karyawannya seperti tunjangan kesehatan, jaminan kesehatan, ataupun juga pemberian fasilitas perusahaan kepada karyawannya. Lalu yang kedua itu adalah kompensasi non finansial, di mana kompensasi non finansial di sini itu seperti pemberian imbalan dalam bentuk intrinsik atau dapat dikatakan tidak berupa fisik dan hanya dapat dirasakan. Nah, itu berupa seperti kelangsungan pekerjaan, bagaimana jenjang karir dari karyawan tersebut, dan juga bagaimana kondisi lingkungan kerja yang didapat akan diperoleh oleh karyawan.
Nah, adapun kebijakan kompensasi di sini, di mana kebijakan kompensasi diatur pada pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, yang meliputi yang pertama ada upah minimum, yang kedua ada upah lembur, yang ketiga itu ada upah tidak masuk kerja atas masuk kerja karena berhalangan, yang selanjutnya adalah upah tidak masuk bekerja karena melakukan kegiatan di luar pekerjaannya. Lalu selanjutnya ada upah karena menjalankan waktu istirahat. Baik, selanjutnya saya Elianura Inguk dengan NIM akhir 032. Di sini saya akan ada waktu pembayaran kompensasi, di mana menurut Hasibuan pada tahun 2000 mengatakan waktu pembayaran kompensasi artinya kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi penundaan supaya kepercayaan karyawan terhadap bonafiditas perusahaan semakin besar, ketenangan dan konsentrasi kerja akan lebih baik. Apabila pembayaran kompensasi tidak sesuai dengan waktunya, akibatnya disiplin, moral, gairah kerja karyawan akan menurun, bahkan turnover karyawan akan semakin besar. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Nimade Putriswari dengan NIM akhir 111 akan membahas tentang asas kompensasi, metode kompensasi, dan sistem kompensasi. Yang pertama, asas kompensasi. Asas kompensasi ini yaitu pemberian balas jasa yang dimana dalam pemberian ini harus memperhatikan asas kompensasi, yaitu asas adil dan asas wajar. Dan juga harus memperhatikan undang-undang regional yang berlaku, yaitu UMK atau UMR. Yang pertama, langsung saja saya akan membahas asas adil, di mana asas adil ini bukan berarti setiap karyawan mendapatkan kompensasi yang sama, melainkan asas adil ini berarti dipertimbangkan sesuai dengan jenis pekerjaan, jabatan, risiko pekerjaan, dan memenuhi persyaratan internal suatu konsisten, di mana asas adilnya harus menjadi dasar penilaian, perlakuan dan pemberian ada. Bahkan juga asas ini bisa memberikan hukuman bagi yang melanggar. Dengan asas adil ini akan tercipta suatu kerjasama antara perusahaan dan karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang baik. Selanjutnya, asas wajar. Asas wajar ini menjadi tolak ukur yang relatif. Penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimum regional yang berlaku di daerah di mana pekerja itu bekerja. Manajer personalia di sini diharuskan selalu memantau dan menyesuaikan kompensasi dengan eksternal konsisten yang sedang berlaku. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan semangat kerja dan karyawan yang qualified tidak berhenti. Dan asas wajar ini juga dapat mengurangi demo-demo atau penuntutan gaji dari buruh atau pekerja itu sendiri. Selanjutnya ada metode kompensasi, di mana metode kompensasi ini dibagi menjadi dua, yaitu metode kompensasi tunggal dan metode kompensasi jamak. Di mana metode kompensasi tunggal ini, yaitu metode ini digunakan pemberian gaji ini berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki oleh karyawan. Sedangkan metode jamak yaitu berdasarkan pemberian gajinya berdasarkan risiko pekerjaan, ijazah terakhir yang dimiliki oleh karyawan, dan pendidikan informal seperti skill-skill yang dimiliki bahasa Inggris ataupun keterampilan lainnya. Dan juga pada metode jamak ini juga ada pemberian gaji itu berdasarkan relasi hubungan keluarga, di mana antara pemimpin sama karyawannya itu memiliki hubungan keluarga sehingga dia memberikan gaji yang lebih besar, dan itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan akan dapat menimbulkan suatu diskriminasi antara karyawan A dan karyawan B atau sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang sistem kompensasi, di mana sistem kompensasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu sistem waktu, sistem hasil, dan sistem
sistem borongan, di mana sistem waktu ini pemberian gajinya itu dilakukan periodik, yaitu ada harian, mingguan, atau bulanan. Sistem waktu ini biasanya digunakan oleh karyawan tetap atau karyawan administrasi. Untuk karyawan yang menggunakan prestasi kerja itu jarang menggunakan sistem waktu karena susah untuk menilainya. Selanjutnya sistem hasil, di mana sistem hasil ini itu berdasarkan hasil dari karyawan itu seberapa hasil yang dicapainya per hari. Maksudnya contohnya tukang jahit berapa potong baju yang dihasilkan nantinya per harinya. Ada per potong, per meter, per liter, atau per kilogram, itu tergantung jenis pekerjaannya. Sistem waktu ini digunakan ini tidak dapat diterapkan pada karyawan tetap. Jadinya sistem waktu ini kebalikan dari sistem hasil ini kebalikan dari sistem waktu. Di mana kebaikan atau keunggulan dari sistem hasil ini yaitu di mana karyawan yang memiliki kecepatan atau bekerja dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang baik pula, yang lebih besar juga. Selanjutnya ada sistem borongan, di mana sistem borongan ini suatu cara pengupahan yang penetapan besar jasanya didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan ini cukup rumit. Lama mengerjakannya serta berapa alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Jadi dalam sistem borongan ini, pekerja biasanya mendapat balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi merek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.